waktu-waktu yang kita habiskan, dan ini adalah rumah Allah, dan ini adalah bagian dari saksi yang kelak lampu yang kuning diganti menjadi lampu putih, karpetnya, AC-nya, Pak Imam yang selalu mengimami kita, muazzin yang selalu mengumandangkan azan, para pengurus termasuk yang dinakodai oleh ayahanda kita Bapak Haji Qamaruddin Abdul Ghaffar. Semoga seluruh pengurus, jiran tetangga, terutama perangkat daerah RT RW, bahwa ini adalah peradaban Islam dan sempena dari Isra Mi'raj kita. Dan ini bukan hanya sekadar peringatan tahunan, tidak. Ini adalah sinyal besar dari Allah. Ini adalah bagian dari map, peta solusi langit yang Allah turunkan ke bumi untuk menjadi sistem kehidupan bagi manusia, dan itu sepanjang zaman dan sepanjang generasi sampai hari kiamat. Jadi tidak main-main. Kita Isra Mi'raj ini bukan hanya sekadar ya, PHBI, peringatan Hari Besar Islam, tidak. Saya ulangi bahwa Isra Mi'raj ini adalah Allah memberikan kepada kita satu karunia, dan nikmat ini disebut diawali dari qari yang membaca awal surah Al-Isra tadi, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ulama mengatakan subhana itu adalah, kalau bahasa ilmiahnya, subhana itu bukan logika bumi, karena tak akan mungkin dicerna oleh akal, tidak akan masuk ke logika manusia ketika itu. Dan keimanan tidak selalu dan tidak mesti harus masuk ke logika manusia. Tidak mesti. Air putih ya putih, tidak mesti. Ibarat kejadian ketika itu kendaraannya Burak, di mana masyarakatnya betul-betul menentang dakwahnya Rasulullah. Maka kejadian itu disepakati oleh banyak ulama disematkan di tanggal 27 Rajab di tahun 10 atau 11 kenabian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Kurang lebih 621 masih. Dan ikhwah fillah rahimakumullah, apa kata ulama berkaitan Isra Mi'raj ini? Isra Mi'raj ini adalah sistem. Makanya kenapa saya buat kalimat solusi langit yang diletakkan kepada krisis bumi. Dan itu kejadian Isra Mi'raj. Kenapa? Karena kata ulama,
Isra Mi'raj ini kondisi dan keadaan Nabi ketika itu bukan sedang baik-baik saja. Dikenal dengan Amul Huzn. Istri kesayangannya Khadijah meninggal. Paman yang membacking dakwahnya meninggal, wafat. Dia hijrah ke Taif, dilempar. Dia dan anak angkatnya Zaid berdarah. Malaikat marah ingin membalikkan dua bukit. Nabi melarang, tidak. Sampai Nabi berdoa, semoga dari kaum itu ada yang nanti menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau menurut ahli sejarah dalam kitab-kitab sirah menyebutkan bahwa Isra Mi'raj itu adalah Allah ingin menghibur Nabi, tasliyah. Tapi ada beberapa makalah menyebutkan Isra Mi'raj itu kondisi ketika itu Nabi bukan sedang memimpin, bukan. Nabi belum punya kekuasaan. Tapi kondisi Nabi ketika itu memang betul-betul di tengah himpitan orang-orang yang dia kasihi meninggal. Dakwahnya ditolak di mana-mana. Permusuhan begitu sangat kuat. Maka di saat itulah Allah memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mendapatkan hadiah perintah salat yang tidak diletakkan di bumi, tapi Allah jemput untuk mengambilnya langsung menghadap Allah. Inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Maka apa kata ulama? Kata ulama, Isra Mi'raj ini adalah termasuk resep yang Allah berikan kepada Nabi dan umat Nabi Muhammad. Inilah ajang, inilah salah satu resep yang akan membangkitkan kebangkitan dan kejayaan umat Islam. Maka kalau kita telusuri bahasa Al-Quran itu menyebut Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Kenapa perjalanan Nabi ini dari masjid ke masjid? Yang satu pahalanya mi'atu alfi salatin, 100.000 sekali salat. Yang satu lagi Aqsa itu 500 sekali salat. Dan itu adalah kiblat pertamanya umat Islam. Sampai nanti turun ayat Allah, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka Nabi merubah kiblat itu ke Masjidil Haram. Dan ternyata Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa itu adalah Ardul Anbiya, bumi para nabi. Ada satu kisah kenapa alasannya solusi bagi penduduk bumi lintas generasi dan lintas zaman.
Kenapa? Yang tidak disebut di situ, solusi itu adalah ya salat. Dan ternyata termasuklah Masjid Al-Aqsa Baitul Maqdis. Di sana dulu hidupnya para nabi. Termasuklah di situ kisah Maryam. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Yang ayat sebelumnya Allah memilih innallaha astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Karena Maryam itu keluarganya Ali Imran, ayahnya Imran, ibunya Hannah, mengandung yang namanya Maryam. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wa inni sammaituha Maryam. Dan ternyata Maryam ini dididik oleh seorang guru yang masih ada hubungan, disebut paman, yang bernama gurunya adalah Zakaria. Di mana itu? Di mihrab. Di mana mihrab itu? Di Baitul Maqdis. Jadi ternyata, dan disebut kalimat, kalau bahasa Al-Qur'annya, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Bahkan kisah Maryam pun berbicara tentang mihrab masjid, dan itu di Baitul Maqdis. Itu Masya Allah. Dan kisah-kisah ini menginspirasi bagi kita Bapak Ibu. Maka niatkan hadirnya kita di rumah Allah Al-Muhajirin ini. Pertama, hadirkanlah kebesaran Allah, bahwa kita ada di rumah Allah. Dan jangan pernah sia-siakan usia kita. Bahwa tanamkan kecintaan kepada rumah Allah. Sudah banyak buktinya Bapak Ibu. Saya dengan murid saya ini yang merekam ini, kami baru pulang ketika itu tanggal 27, 28, 29 ke Palembayan, ke Agam, membawa bantuan dari wali santri untuk dikasih ke lokasi bencana. Kami melihat ada satu masjid persis di samping Galodo yang datang itu, namanya Masjid Taqwa, utuh. Di Aceh juga begitu, di Sibolga juga begitu, di Padang juga begitu. Hampir rata-rata, sekalipun ada beberapa masjid yang juga tenggelam hanyut, kebanyakan masjid Allah jaga dari banjir-banjir, kayu-kayu besar. Dan itu isyarat, kalau menurut beberapa ahli sejarah yang menulis buku-buku sejarah Islam, kata mereka, kenapa harus dari masjid ke masjid? Cuma kalau ditanya, dalam buku sejarah itu disebutkan, ternyata tempat rumah yang pertama didirikan, dibangun, dipikirkan
Sampai untanya Rasul begitu tiba hijrah di Madinah, Nabi lepas, dia keliling dan berhenti di sebidang tanah dua anak yatim, dan pada akhirnya tanah itu dibeli oleh Rasul, dan disitulah dibangun Masjid Madinah Al-Munawwarah, yang lebar, yang berpayung, yang sekarang. Belum ada pasar. Bahkan Nabi pun berhenti unta itu di depan rumah sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari. Tapi Nabi sudah berpikir di mana akan dibangun, diletakkan masjid rumah Allah. Kata ulama sejarah, itulah membuktikan bahwa kejayaan, kemenangan peradaban Islam itu adalah dimulai dari masjid. Itu isyarat. Kemudian, kenapa disebut Isra Mi'raj itu adalah solusi dari langit untuk krisis bumi? Kenapa? Perjalanan cinta Allah memanggil, menjemput nabinya, mendapatkan perintah salat ini. Kata ulama, ini bukan acara tahunan. Ini bukan hanya sekedar romantika perjalanan hijrah Nabi, bukan hanya sekedar perjalanan Isra Mi'raj Nabi. Ini bukan hanya sekedar bagaimana Allah mengukuhkan Nabi, bukan. Tapi ini bicara adalah, kata ulama sejarah, bahwa Isra Mi'raj ini bukan hanya sekedar romantika perjalanan Rasul, melainkan ini adalah sistem hidup. Di tengah krisis, banyak yang sudah meninggalkan sholat. Wanita-wanita mengumbar aurat. Dan itu bukan lagi konser-konser, tapi mereka konser itu dan dilihat di semua handphone yang ada di tangan umat. Jadi fitnah itu bukan hanya di kedai kopi, kafe, tempat hiburan. Itu mahal, masuknya karcis, bayar. Sekarang ada semua di handphone itu. Akhirnya apa? Lalai sholat. Coba lihat. Wa awwalu ma yurfa wa yunza. Kata ulama, saya pernah diminta mengisi kajian fiqhus shalah di beberapa kantor. Salah satunya kantor pajak. Pertemuan 3 kali pertemuan pertama, di antaranya yang saya sampaikan adalah apa? Di antara yang termasuk diangkat, dicabut, yang hilang dari umat itu adalah apa? Al-khusyu'. Banyak orang keluar air matanya bukan karena menangisi ayat-ayat azab, bukan menangisi dosa, tapi karena melihat dosa. Jadi kata ulama, kalau bumi menyempit, ini isyarat-isyarat biar kita paham. Jadi ketika bumi menyempit, ketika banyak masalah, sudah angkatkan hatimu, naikkan ke langit. Itu bahasa ulama. Itu disebut, itu makna dari hakikat Isra Mi'raj. Kenapa? Tadi
Kenapa Isra Mi'raj? Karena kejadiannya pun ketika Nabi sedang digoncang dakwahnya, dimainkan perasaannya, lalu Allah panggil satu persatu kekasihnya Nabi. Maka cobaan ketika itu, kata ulama apa? Maka hikmahnya kepada kita, kalaulah kondisi setiap kita ini ada masalah, mungkin dari istri, dari anak, dari pekerjaan, mungkin godaannya sakit bertambah sakit, usaha yang mungkin merugi, modal hilang, untung tak dapat, mungkin juga anak-anak kita ada ujian-ujian yang datang. Ketika itu angkatlah tangan kita, berdiri rukuk sujudlah. Itu dahsyat. Nah, ini kata ulama, pernyataan dari Isra Mi'raj. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nahl ayat 97, "Wa may ya'mal minas salihat min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Apa yang Allah inginkan dari seorang hamba ini ketika memahami Isra Mi'raj? Allah inginkan supaya hidup kita ini baik. Apa rahasia hidup yang baik itu? Asy'uru bil barakah. Supaya kita merasakan nikmat berkah dalam dua hal. Satu, barakatil waqt, berkahnya waktu. Dua, barakatul rizq, berkahnya rezeki. Maka kata ulama, hidup yang baik itu dan yang dipahami dari konsep Isra Mi'raj itu adalah termasuk supaya terlihat bersihnya hati ini dinampakkan dalam dua hal. Satu, melalui lisan kita. Yang kedua adalah amal-amal saleh kita. Makanya kata ulama, kenapa disebut al-hayah at-tayyibah, hayatan tayyibah? Karena sebaliknya kata Allah di surah Taha, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman." Siapa yang enggak mau mengingat Allah, mereka ini akan menjadi hidupnya ma'isyatan dongka, hidupnya sempit. Apa kata ulama? Karena al-hayah at-tayyibah, pemahaman ulama terkait rangkaian ibadah harian itu coba teratur hidupnya. Allah bilang, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berkahi umatku di waktu subuh. Kemudian zuhur. Kalau dirunut dari awal di akhir ayat itu, wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Kata Allah awal ayatnya, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'anal fajr
Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat. Begitu condong matahari duluki syams ila ghasaqil lail, sampai malam. Merah sampai gelap, maghrib isya, zuhur asar maghrib isya. Allah tak sebut nama solatnya. Tapi ketika bicara fajar, Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Apa makna hakikat yang tersirat di ayat ini? Allah inginkan tertata hidup kita, ya akhul Islam. Atau nenek, coba kalau kita tanya, apalah kenangan yang terindah dari orang tua kita dulu, dari atuk nenek kita dulu? Apa kenangannya? Salat. Saya yang kami hidup di tahun 80-an, yang teringat sampai sekarang adalah salat. Yang ingat kami di depan rumah itu ada musola Al-Ittihad Al-Islami, pakai beduk, apa namanya itu? Duk 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 duk. Masya Allah. Paginya udah ke ladang, sore balik, mandi dia di tepi sungai itu. Airnya masih jernih, tutupnya terpal cuma, tapi pakai kain basahan. Nah, ke masjid, sapunya nanti, tengok ya, mungkin jam dinding tak ada tanda. Keluar dia dulu ke langit. Itu orang dulu. Di mana mengambil wuduknya? Belum ada keran. Ke parit, ke bondar kata orang. Pakai timba. Tapi apa? Mereka itu tertata hidupnya. Datang musim haji. Mobil tak ada, yang ada cangkol, tajak, sabit, gupak, kapak, kampak. Tapi kalau ditanya disisir kampung-kampung tuh haji, hajjah. Kalau sekarang Fortuner ada, Pajero ada, rumah kosnya ada. Kalau ditanya udah haji belum? Kenapa belum? Belum ada mental Pak Ustaz. Udah daftar? Belum. Jalan-jalan kemana aja? Australia udah. Ini Pak Ustaz, Gucci ini dari Bali. Yang pesawat-pesawat ini dibeli dari mana? Petronas. Ini dibeli mana? Bola dunia ini dari mana? Singapura. Tapi ketika ditanya, udah haji? Belum. Udah daftar? Belum. Kenapa? Nggak ada mental. Udah itu ditanya, kenapa belum daftar? Nggak ada duit Ustaz. Ada satu kampung saya datangi di Riau. Sampai merah muka yang punya sawit-sawit ini. Kita ceramah tabligh akbar, merokok. Macam berembun mendung tenda itu. Dan nampak awak ada batu-batu di situ. Merokok. Sudah haji? Tunjuk. Cuma Pak De Irham, ada satu Pak De Irham, dialah yang berwajib. Yang lain itu dia memang disuruhnya, saya datang ke sana, daerah Gunung Sailan sana. Memang untuk ceramah masalah haji.
Jadi saya muak, saya tengok orang ini, saya bilang matikan rokok. Matikan. Itu ngeri Pak. Kalau kita tadi kan saya belum ceramah, yang dilempar itu kan kue. Minum kan enak. Kalau di sana ndak, belum ceramah asbak rokok yang mulai. Habis itu saya tanya, Bapak sehari berapa batang? Berapa bungkus? Ada yang 3 bungkus. Apa rokoknya? Jisamsu, Surya, Marlboro, macam-macam. Mulailah. Saya keluarkan HP, coba yang punya handphone keluarkan. Bapak, toke, ya. Rokok berapa sebungkus? Anggaplah berapa sebungkus sekarang? Bu, ada suami di sini merokok? Ada? Berapa sebungkus rokok? Ada 45.000? 38? 38.000. Kali berapa bungkus? 3, udah 114. Kali 30 hari, 3.420.000. Kali 12 bulan, 41 juta. Setahun. Itu kata ibu tadi, itu yang murah tuh Pak Ustaz. Ibu, suami ibu merokok, ibu belum umrah, taubatlah ibu sama suami ibu. Dunia akhirat rugi 41 juta. Kali 2 saja 82 juta. Kalau semenjak suami istri menikah sudah 20 tahun merokok, kali 20, 820 juta. Sudah 2 mobil Fortuner mangkir di garasi. Tapi sekarang apa yang terjadi? Yang ada adalah balon yang ada di jantungnya. Kenapa? Terjadi penyumbatan. Berapa biayanya ke Rumah Sakit Harapan? Berapa biayanya ke Penang? 150 juta. Minum obat pencair darah tiap hari. Cek, belum pesawat, belum ini, habis juga 1 miliar. Betul nggak? Itu satu contoh. Itu satu contoh saja. Dalam kehidupan ini Allah inginkan ini hidup yang baik, ini hidup yang sempit. Kau pilih mana? Itu satu hal. Yang kedua, seandainya sholat ini tak ada, kita ini entah apa jadi. Ini udah saya nasihatkan ini. Seandainya kita diberi Allah umur 60 tahun. Tadi ada teman lama saya nih, dia bilang, Ustaz tahu berapa umur saya? 17 kata dia. Tapi dibalik, satunya di belakang, 71 kata dia. Masih muda saya ini Ustaz. Maksud mereka ini paham dunia ini. Kenapa? Dengan sholat ini, disitulah rahmat Allah mengatur hidup kita. Makanya begini, kalau ingin Allah memberikan maunya kita dengan sholat,
maka ikuti aja maunya Allah. Itu rumus. Allah maunya kita subuh ruku, zuhur ruku. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu usjudu warka'u. Wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum turhamun. Hai orang yang beriman, sujudlah, rukuklah, sembahlah Rabb kamu, kerjakanlah yang baik-baik, agar kamu itu ada kalimat tuflihun, bahagia, menang, senang, dan Allah merahmati kita. Kenapa? Pertama, coba lihat Bapak Ibu. Saya tadi qadarullah, imam ngeprank saya. Dia harusnya imam tapi dia iqamat. Kata ketua masjid, Pak Imam sudah iqamat. Ustaz maju. Kira-kira berapa menit sholat kita tadi? Maghrib berapa sholat? Asar berapa menit? Zuhur berapa menit? Subuh berapa menit? Saya pernah sering bilang, anggaplah 5 waktu itu hanya 1 jam kali 5 waktu, ya, 1 jam dikali 5. Maksudnya apa? 5 waktu itu hanya 1 jam saja. Kali 30, kali 12 bulan, kali 50 tahun kita sholat, baru 18.000 jam. Sudah, ingat tuh, itu 1 jam udah lama. Kenapa? Karena saya akan membuktikan betapa dahsyatnya sistem yang Allah turunkan. Peta, map, supaya hidup kita ini tertata. Tadi saya bilang, namanya Alfian, coba cari di map sebelum saya minta ke ketua wako, mana Sherlock Masjid Muhajirin kok. Jadi saya cari dapat di Google dapat. Ditunjukkan nih dari rumah 17 menit. Tinggal 7 menit. Belok kiri, belok kanan. Nanti posisi sebelah kanan. Coba. Program manusia untuk bisa dipakai supaya kita nggak sesat bisa dibuat. Allah ngasih map supaya hidupmu berarti, bermakna sampai umurmu tua, jenggot memutih, rambut memutih, kaki dah tak bisa dilipat, kesemutan, kolesterol. Tapi Allah suruh kalau ingin sehat selalu, ini mapnya apa itu? Sholat. Hitung, saya udah hitung. 50 tahun sholat di Masjid Muhajirin, tak pernah tinggal berjamaah, khusyuk lagi. 18.000 jam. Kita hitung. Tidur, berapa jam sehari tidur? 8 jam. 8 kali 30 hari kali 12 bulan kali 60 tahun. Lihat bandingannya, 172.800 jam tidur kita. Artinya dari umur 60 tahun itu, kalau tidur kita 172.000 jam, itu sama dengan 40% itu hanya untuk tidur saja. Itu baru di kasur, di pengajian pun kita tidur.
Tambah tuh. Coba Bu, saya tanya, kalau bayi lebih banyak bangun atau tidur? Tambah lagi. Bayangkan sholat hanya 18.000 jam 50 tahun. Itu pun kalau sejak 10 tahun kita sudah sholat. Coba saya tanya, kira-kira kita taubat nih umur berapa kita sholat 5 waktu? Jangan-jangan sampai kuliah becewek aja kerjanya. Pas PNS pun sholat enggak sholat juga. Kapanlah kami ke sini? Waktu habis pensiun aja Ustaz. Atau payah. Jadi saya serahkan menghitung ini biar tidak sakit hati atau nenek sama saya. Hitunglah sendiri kapan kita ini waktu itu sholat rajin tak tinggal. Ini payah nih. Kalau makin ke malam saya nanti ceramah makin banyak yang sakit hati. Gimana? Kita teruskan atau kita tutup? Lanjut ya. Perhatikan. Kenapa saya bahas ini? Karena Allah bilang di surah Al-Mu'minun ayat 112, 13, 14, ternyata dunia ini sebentar kata penduduk akhirat. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Qalu labisna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'addin. Kata Allah, qala illa bistum illa qalil. Illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Sebenarnya hidupmu di dunia itu sebentar. Awalnya kata penduduk bumi nanti di akhirat sehari atau setengah hari. Kata Allah, cobalah hitung. Allah kasih rumusnya di surah Al-Hajj ayat 47. Wa inna yawman 'inda rabbik ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Kata Allah, nanti sehari di akhirat itu 1000 tahun. Di dunia sehari itu 24 jam. Batas umur umat itu hanya 60 tahun ke 70, sedikit yang lewat dari situ. Jadi cara membaginya gimana? 60 dibagi 1000 dapat 0,06. Dikali 24 dapatnya 1 jam 44 menit. Berarti kalau 60 tahun serasa 1 jam setengah lah. Itu kan kalau orang mendengarnya, gimana nih? Kalau saja kerja, tidur, buka handphone, masuk ke toilet, makan, ke kafe, jalan-jalan, di atas kendaraan, dibanding sholat, berarti 24 jam. Kira-kira untuk ibadah berapa menit cuma? Tapi coba lihat, ini adilnya Allah. Dan ini di penghujung agenda kita. Ini dahsyatnya sholat. Atau nenek, ayah, bunda. Dan inilah yang kata Allah di surah Al-Ahqaf ayat 15 kalau tak salah. Ketika kata Allah wa balagha arba'ina sanah. Umur kalau sudah masuk 40 ke atas. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan. Kalimatnya
di ujung-ujung inni tubutu ilaik wa inni minal muslimin. Maka kalau dirunut dari akhir, pastikan keislaman kita istiqomah, taubat dijaga, amal saleh yang Allah ridai. Kemudian kata Allah, jangan lupa anishkurli wali walidai. Banyak bersyukur, apalagi mendoakan orang tua kita, berkhidmah kepadanya. Itu umur kapan? Umur 40 ke atas. Coba lihat kata Allah. Kalaulah hidup ini singkat, kemudian kata Allah sehari di akhirat 1000 tahun, yang di dunia 24 jam, yang 24 jam kebanyakan tidur, kerja, mengotak, handphone dan seterusnya. Kira-kira gimana kita? Yakin masuk surga? Tuh? Atau enggak bisa lagi, udah mau tidur ya. Nek, yakin masuk surga? Semangat. Ditanya surga itu semangat. Semangat masuk surga. Semangat. Mau masuk surga harus semangat. Orang aja ngambil 600.000. Uang apa tuh yang di kantor pos tuh? Semangat. Kita disuruh masuk surga. Ya Allah semangat. Allahu Akbar ya Rabb, aku ingin masuk surga. Tapi buktinya sholatnya berat. Pahalanya besar. Mudah ditinggal. Ringan ditinggal. Pahalanya besar. Itulah sholat. Cepat berlalu. Itulah waktu. Tapi lihat. Mulailah atuk nenek bapak ibu. Dan saya yakin ini sudah menjadi amalan atuk nenek semuanya. Saya hanya mengulang saja. Kira-kira jam berapa bangun kita setelah tidur? Anggaplah terakhir jam 4. Karena sekarang azan jam berapa? Anggaplah jam 5. Dia wudu, dia bangunkan suaminya, anak. Nak, tahajud. Ayo tahajud. Kata Allah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu sedikit tidurnya. Ngapain? Salat. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Diangkat derajatnya, terpuji dia. Kenapa? Dia sedikit tidurnya, dia bangun. Allah. Ngapain? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Bangunlah di malam walaupun sedikit. Nisfahu awin qus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain tidur senyap. Atuk nih nenek nih bangun, dia ambil wudu, dengar keran terbuka. Ngek, pintu kamar mandi pun dengar. Anaknya tahu. Inilah kebiasaan ayah emakku dulu. Ngapain? Dia bangun cepat. Ngapain? Tahajud. Itulah hadiah terindah. Sekalipun anak cucumu tak bangun, tapi dia tahu atuknya tahajud, neneknya, ayah maknya tahajud. Allahu Akbar.
Kapan ini paling enak dilakukan? Sebulan lagi. Kapan itu? Sebelum menyiapkan sahur, tahajudlah. Jangan langsung ke kompor. Masya Allah. Itu kata Allah, as-sabirin, as-sadiqin, al-qanitin wal-munfiqin, wal-mustaghfirin bil ashar. Selain tahajud, banyakkan istighfar di waktu sahur. Kapan itu mudah kita lakukan? Waktu Ramadan. Tahajud dapat, sahur dapat, istighfar dapat. Setelah itu witir, kalau belum witir di tarawih, witir di situ. Habis itu datang azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat sunnah fajar. Kata Allah, tahajud itu surga. Al-muttaqin fi jannati wa uyun. Diangkat derajat, diberikan makamnya, dimudahkan urusannya, disehatkan badannya. Itu kata Nabi. Qiyamul lail itu membuang penyakit dari badan. Matradatun lidda'i anil jasad. Masya Allah. Surga. Begitu dia istighfar, surga rontok dosanya. Salat sunnah fajar, dunia dan seisinya. Subuh, kata Nabi, siapa yang salat waktu dingin masuk surga. Ternyata ada kajian subuh di Masjid Muhajirin sampai syuruk. Apa pahala sampai salat syuruk? Setelah sholat duduk di duduknya di masjidnya, sampai datang waktu isyraq dia lebihkan 10-11 menit. Apa pahalanya? Haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. 3 kali katanya. Setelah salat mungkin pulang ke rumah, sholat duha lagi. Tadi awal duha masuk duha. Kata Nabi, sholat duha, Allah bangunkan istana baginya di surga. Jam 4 ke jam 5 ada sholat-sholat sunnah, terutama tahajud, tasbih, sholat taubat dan seterusnya. Ada istighfar. Bahkan kalau Ramadan ada sahur. Karena kata Nabi, takhirus sahur, akhirkan sahur. Qadra khamsina ayat, kurang lebih membaca ayat Quran itu 50 ayat. Itu yang paling mulia, paling utama sunnah sahur. Bukan jam 3 jam, bukan jam 12 malam sahur. Sunnahnya di mana? Mendekati imsak. Karena jedah antara imsak ke azan berapa menit? 10 menit untuk kehati-hatian. Jangan tambah nasi itu lagi. Ya. Mungkin minum boleh, gosok gigi, prepare untuk pergi sholat, itu 10 menit. Ini enggak, di 10 menit itu tambah. Buat susu lagi, ngopi dulu. Yang tadi itu apa? Aja. Aduh. Kau mau mengambil yang pahala yang besar, kau awali dengan hal yang Allah benci. Jangan. Stop. Dari saat ini stop. Ingat tadi, kalau 38.000 setahun 40 jutaan. Ini besok, maaflah Ustaz, balas dendam, payah saya meninggalkannya Ustaz. Apalagi dari jam 5 sampai nanti setengah 7. Waduh, nak merokok Ustaz. Kiamat dunia ini. Jadi pas sahur saya tidak perlu makan, tapi yang penting kiamat lagi.
No. Ya. Jadi Masya Allah 4, 5, 6, 7 3 jam cuma 3 jam. Surga, surga, surga. Itulah adilnya Allah. Dan itulah diantara hakikat dan hikmahnya Isra wal Mi'raj. Inilah peta perjalanan hidup yang Allah turunkan, dipanggil nabinya, diperintahkan kepada penduduk bumi, jadikan ini sistem hidupmu, hadirkan ini di sajadah, sajadahmu, ajarkan ini ke anak cucumu. Doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Begitu juga anak cucuku. Rabbana wa taqabbal du'a. Sampai kata Maryam, muharraran, inni nazartu ma laka ma fi batni muharrar. Kata ibunya, kan Maryam dikandung dalam perut ibunya. Kata ibunya, ya Allah, jadikan nanti bayi yang kukandung ini, dia memang kupersembahkan agar dia beribadah kepada Allah. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi Maryam itu sudah didoakan ibunya supaya tidak tergoda dan terhindar dari godaan setan. Begitu juga keturunan Maryam. Pertanyaannya, siapa nama nabi yang dikandung Maryam? Isa. Isalah yang menjawab segala persoalan ketuhanan yang tidak bisa kita sebutkan di majelis ini. Tapi salah satu doa ibunya supaya Maryam ini benar-benar hidupnya dia habiskan beribadah, maka Allah pilihkan guru yang baik kepadanya dan dididik di tempat yang baik. Di mana? Di mihrab di masjid. Didatangkan buah-buahan makanan dari surga dan dia hamil tanpa ada lelaki yang menjadi suaminya. Lahirlah anak yang dikandungnya dan Nabi itu membawa mukjizat, bisa berbicara ketika, dan Allah bilang Isa bin Maryam, dan Allah kekalkan satu-satunya nama perempuan yang menjadi nama surat. Surah apa? Maryam. Masya Allah. Baik, jazakumullah khair ayahanda, ibunda, tok nenek, jamaah Masjid Muhajirin dan kita yang berhadir di sini. Maka tak semudah mereka mengatakan Isra Mi'raj itu hanya sekedar tahunan, sejarah belaka, tempo dulu enggak. Itu bukan semudah itu. Makanya ulama kita dulu menetapkan Isra Mi'raj itu adalah PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Itu rahasia. Dan ternyata akhir zaman, kata Rasulullah, latunqadanna ural Islam urwah, akan terputus seutas demi seutas, ya, ural Islam. Apa itu? Itulah termasuk salat. Dilupakan, dilalaikan, dinomor sekiankan. Sedih. Tak hanya di sini. Kami diminta kemarin amanah bawa santri jalan ke Malaysia, Singapura. Kalau udah di tempat hiburan, tak ada orang bicara sholat. Pergi jalan-jalan ke tempat-tempat, tak terlihat. Hanya sebahagian kecil
Dan ditempatkan pula tempat rumah Allah itu kadang di basement, di pojok, pengap. Maka atuk nenek bapak ibu, kalau orang kaya bapak ibu punya usaha, terutama janganlah buat rumah, jangan buat kantor yang besar itu ruang meeting. Jangan dibuat yang besar itu parkir, tapi apa? Tempat sujud. Sofa sampai 3 pasang, 3 set. Kitchennya 1 untuk kotor, 1 bersih. Cuci laundrynya 2. Pakai lift di rumah itu. Ditanya, saya mau sholat bu, di mana? Hah? Di mana ya? Sajadah di mana? Sajadah. Hah? Hah? Saya nak mau cerita, nanti ada yang tersinggung tersindir. Zaman ini udah banyak begitu. Dibangun beberapa kamar, tidak dipakai. Dan dicari, ditanya mana ruang salat, tidak ada dalam peta desain rumah itu. Meminta orang mendesainnya 20 juta, tapi di dalam desain itu tidak ada tempat sujud. Malu kita kepada Allah. Malu kita. Maka ini saja yang bisa saya sampaikan. Kita angkat tangan kita, kita mohon kepada Allah sampai nafas terakhir kita. Allah beri kita istiqamah untuk berdiri rukuk sujud. Bapak ibu tengoklah, ada qari sedang membaca Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, meninggal dia. Ada tetangga kami, masih keluarga awal bros, dicarinya ayahnya, istrinya pun kecarian, dicari ke masjid. Rupanya suaminya sholat duha ke masjid. Begitu sujud, nampak dari CCTV itu, setelah rupanya udah meninggal, sedang sujud. Nikmat sekali. Nikmat sekali. Ya. Maka kita berdoa Allah beri kita husnul